Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajun Gimana? Indonesia. Iya. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya langsung Ya, kepada ya. senior saya. Bukan senior, sama aja kalau di Korea itu. Oh iya, Ya, teman semua. teman semua ya. Nah, jadi saya akan bertanya-bertanya tentang beliau ini. Ya, Di boleh, sini itu boleh. seperti apa? Terus juga cara bertahan selama di Korea itu seperti apa, terus dapatnya apa. Langsung aja kita tanyakan kepada orangnya. Siap. Ya Mas, Ya, coba perkenalkan Ya. nama, terus juga alamat di rumah. ya. Kalau bisa nama Facebook juga nggak apa-apa Mas. Perkenalkan, nama saya Fajar Ismu Bertanto, umur saya 24 tahun, berasal dari Jogja. Nah. Yang di subscriber yang Jogja, angkat tangan. Iya. Jangan lupa komen ya. Nah, ini orang Jogja nih, dapat salam dari Mas Ismu dari Korea. Ya, Jogja boleh juga. Nama Facebooknya apa Mas? Ya, nama Facebook saya Fajar Ismu Bertanto. Tinggal nanti saya di situ ya bikin namanya. Siap, di bawah sini pokoknya. Nah, yang pertama nih Mas, saya pengen bertanya ya. Ya. Kan biasa kalau misalkan kita itu ke Korea ya pasti ada pikirannya itu, wah kayaknya enak nih. Ya pengen seperti apa Mas? Pertama kali Mas berangkat ke Korea itu. Ya, perasaannya. pertama kali ya saya tuh prelim. Ya. Dapat prelim lah, bahagialah bang, sekian lama menunggu prelim itu lama. Iya betul. Bosenin lah intinya, sambil kerja ya cuman sini sama kemari. Terus itu tuh saya perasaan bangga banget lah bisa ke Korea. Bersyukur sama Allah SWT yang membuat kita. Terus itu tuh saya tuh lihat di prelim, lihat alamatnya lah, alamat di kertas itu ya, dapatnya di pulau terpencil lah. Ya sempet seneng sih, seneng. Iya. Ya sedih sih sedih, ya gimana lagi lah. Udah jalannya di pulau terpencil ya saya jalani dulu, bahagia lah. Sampai Korea bahagia. Ya itulah, suka duka kan. Jadi nah tadi kan pernah Mas Ismu ya sudah kesini, terus ya bahagia Mas ya. Bahagia. Nah sekarang kira-kira Mas Ismu itu udah berapa tahun di sini Mas? Ya saya itu di sini ya udah 2 tahun 8 bulan, hampir 3 tahun bulan 8. Jadi selama di Korea itu Mas Ismu sudah 2 tahun 8 bulan. Iya. Nanti bulan 8 ya Mas ya? Ya 3 tahun bulan 8. 3 tahun bulan 8. Ada rencana buat perpanjang kontrak nggak Mas? Ya kalau rencana perpanjang itu semua orang ya pasti pengen lah. Majikan aja enak. Oh majikannya enak bener. Menghargai majikan itu sama orang asing, takut kabur. Masalahnya pulau terpencil sih, pulau Kambangan. Iya, jadi kita itu dapatnya pulau kecil teman-teman. Jadi ada pulau Jeju di situ, di pinggirnya ada pulau ini, kita di situ. Di antara pulau besar, pulau kita, pulau kecil itu, terus pulau Jeju. Betul. Jadi pulaunya sangat kecil, jadi kita ya di sini suka nggak suka ya kita harus terima saja karena ini rezekinya di sini. Iya, alhamdulillah. Dan juga bener kata Mas Ismu, ini bosnya paling enak. Paling enaknya gimana ya? Dia itu kayak mobil Mas ya. Kayak mobil, terus juga kayak motor. Jadi kalau misalkan dia pengen jalan kemana, cari makanan, tinggal pakai aja Mas ya. Iya, motor, terus juga mobil. Jadi teman-teman, orang Korea itu ya kalau misalkan kita udah disenengin sama orang Korea, kerjanya juga udah bagus gitu ya. Dia orang Korea itu suka. Jadi kalau udah suka, apapun dia itu bakal ngasih. Iya. Sudah percaya. Betul. Kayak Mas Ismu ini seperti itu. Jadi rupanya Mas Ismu ini kerjanya udah bagus, udah mantap lah. Terus dia dikasih kepercayaan. Makanya dia buat nyetirin mobil, terus juga motor itu tinggal pakai aja ya Mas ya. Ya intinya tuh kalau di Korea itu kita tuh harus menghargai bos lah. Bos itu harus dihargai deh, bos itu dihargai. Dia malah suka, dalam arti itu nggak rewel bos itu loh. Kalau kita ikut bos dalam arti suruh ini itu kita ya aja. Ntar bos bisa menghargai kita, bisa menilai kita lah. Ya setidaknya kita menghargai kan
otomatis kan kita dikasih apa-apa, dikasih kebahagiaan lah ibaratnya. Ya kesana pakai mobil boleh, pakai motor boleh lah gitu. Tadi kan ya Mas Ismu kan udah 2 tahun 8 bulan di sini. Nah itu selama sekian tahun Mas Ismu itu sudah berdapat di rumahnya ya, sudah dapat apa aja nih usahanya nih? Ya, ceritain Mas dari tahun pertama sampai tahun sekarang ya. Kalau itu mah buka-bukaan aja ya. Iya, buat motivasi juga. Ini kalau ibarat ya, kalau ke Korea itu kan kebiasaan ya, orang yang tidak mampu datang ke Korea. Tapi kalau orang mampu ngapa sih datang ke Korea? Betul. Ya itu dulunya mah cuman iseng-iseng lah pengen ke Korea. Tapi kan ibaratnya iseng-iseng itu jadi keseriusan, makanya di Indonesia tuh pekerjaan sulit lah. Kalau di pabrik pekerjaan cuman kontrak 3 tahun mikirnya. Kerja berat, makanan juga itu makanya mahal ya. Ini saya putuskan ke Korea ya kan. Saya itu terus habis merantau ya udah 1 tahun itu, saya itu 3 bulan lah. Dari merantau itu udah kepikiran ke Korea terus 3 bulan udah di Korea, yang bayar utang lah, utang buat biaya kesini. Dulunya di Indonesia LPK dan lain-lain buat kesana kemari ya 3 bulan lah buat bayar utang itu. Terus saya tuh 1 tahun berarti uang nggak ngumpul lah buat bantu orang tua ya. Iya betul. Bareng orang tua kan dulunya orang susah ya, ibaratnya biar orang tua tuh nggak kebanyak pikirannya, gali lubang tutup lubang lah Mas ibaratnya. Jadi intinya mah Mas, selain Mas punya utang waktu belajar dulu ya, ada utang khusus dari orang tua ya, membantu orang tua. Misalkan orang tua ini punya utang, nah Mas yang bayarin ya dalam 1 tahun itu. Jadi selama 1 tahun di Korea nih teman-teman, si Mas ini 3 bulan ini sudah bayar. Kan kalau kita kan orang nggak punya ya pasti pas waktu kita belajar di LPK itu dapat maksudnya habis berapa juta, puluh juta. Nah dalam 3 bulan kita udah udah menutupi ya, udah nyaur lah. Nah tinggal yang beberapa bulan ke depannya itu utang keluarga Mas ya. Iya, utang keluarga yang privasi. Itu alhamdulillah dalam 1 tahun sudah udah ini semua ya, semua Mas ya. Nah untuk tahun keduanya itu gimana Mas? Ini ya yang udah 1 tahun udah bayar sini situ lah. Terus yang tahun kedua ini ya alhamdulillah lah saya itu bisa memberi pekerjaan orang tua. Nah, saya apa itu Mas? Ya itu saya beranikan kredit truk lah ibaratnya, kredit truk ya. Kredit truk itu tuh seharga 150 juta udah sama abaknya itu. Ya truk baru itu kredit. Terus itu tuh selama 1 bulannya truk itu tuh bisa menghasilkan 12 juta. Alhamdulillah truk itu tuh udah kontrak 4 tahun, sudah 2 tahun 5 bulan lah, tinggal 1 tahun setengah lunas, bisa itu loh hasilnya bisa buat kita sendiri. Iya. Selama 1 bulan itu mendapatkan 12 juta ya kan. Terus bayar angsuran kan 6 juta. Betul. Nah terus 3 juta buat biaya orang tua, bayar orang tua kan nyupir ya kan. Iya. Terus yang 3 juta itu buat cadangan. Kalau ada kerusakan lah, namanya aja benda alat ya, mesti ada kerusakan yang tidak terduga. Nah itu. Iya, jadi wah ini inspirasi banget ya teman-teman ya. Jadi kalau Mas ini kan ahli dalam bidang itu ya, nyetir ya, nyetir. Jadi gimana caranya supaya kita di Korea itu uangnya tidak kemana-mana. Jadi dia menginvestasikan di mobil truk. Dia kan bapaknya juga supir ya Mas ya. Jadi dibeliin truk bapaknya itu, terus ya alhamdulillah hasilnya itu 1 bulan 12 juta. Wah, 12 juta. Jadi yang 6 juta itu buat angsuran Mas ya. Yang 3 jutanya itu buat makan sehari-hari Mas ya. Orang tua, gaji orang tua lah. Yang 3 jutanya buat ditabungin. Nah suatu saat kalau misalkan ada kerusakan dari spare part, terus juga buat ganti ban. Terus ini sih buat biaya biaya buat kerusakan mobil-mobil kayak gitu Mas ya. Yang 3 jutanya. Jadi ya caranya seperti itu sih, memutarkan uang gitu loh, memutarkan biar besok selesai kontrak ada hasil lah. Betul. Dari nominal kecil bisa menjadi nominal besar gitu loh.
Iya, kita juga di sini Mas ya, tidak selamanya bakal di Korea. Ya, Jadi betul itu. kita udah di Korea, kita investasi apa? Tanah kek, misalkan ini kek apa? Tanah kek ataupun yang seperti Mas itu Mas Ismu beli truk, terus truknya buat dikelola lagi, itu juga investasi. Ya, tanah juga investasi. Semakin lama semakin mahal tanah itu. Nah Mas, kira-kira nih kan di Korea itu kan kontraknya 4 bulan, 4 tahun, berapa 10 bulan ya. Nah itu nanti kira-kira perpanjang lagi enggak, dan kedepannya itu pengen apa itu Mas? Ya, buat usaha apa lagi nih? Ya, saya itu aslinya pengen 4 tahun di sini. Ibaratnya 4 tahun lah, jangan kelamaan di sini. Kalau udah punya modal lah ibaratnya. jangan tadi apa? Jangan beri patokan ya Korea. Iya, jangan buat cari pencarian lah ibaratnya. Kita kan pas besok bakal punya keluarga di Indonesia ya ibaratnya. Ya kayak Mas Aju kan. Ya kalau Mas Aju kan udah beristri. Ya kalau saya kan masih bujangan gitu loh. Pengennya tuh di sini jangan lama-lama. Pengen ngerasain berkeluarga di rumah lah. Iya. Ya udah mau 4 tahun aja saya tuh pengennya kan beli satu lagi lah ibaratnya, biar yang beli truk tapi yang cash lah, seharga 350 lah ibaratnya. Ya 2 tahun lah bisa lah beli truk cash lah ibaratnya. Amin. Buat nyupir sendiri besok kalau di rumah kan penghasilan bisa sendiri gitu. Iya betul. Penghasilan 2 truk itulah ibaratnya udah bisa gaji Korea ibaratnya. Hasilnya udah bisa gaji Korea. Alhamdulillah. Penggantinya di sini besok. Jadi ya saya doain Mas ya untuk tahun kedepannya bisa beli truk lagi di Indonesia. Jadi 2 ya Mas ya. Jadi buat orang tua 1, buat Mas juga 1. Betul. Jadi ya kedepannya nanti gimana Mas ya? Apakah kesini lagi ataupun ngetruk aja? Masih tanda tanya besar. Cuma rencananya seperti itu. Iya, rencana. Dan ini tip yang sangat bagus sekali teman-teman. Jadi menurut Mas Ismu, jadi jangan sampai kita di Korea itu uangnya dikemana-manain. Ingat waktu pertama kali kita niat sebelum ke Korea. Jadi kalau misalkan sudah ke Korea, jangan apa ya Mas ya, jangan berpikiran yang negatif lah. Sudah ke Korea pengen ini pengen itu. Wah norebang. Nah, jangan misal jangan diminum. Bolehlah diminum kalau sakit badan atau apa, minumlah itu. Jadi kalau misalkan udah ke Korea ya mikirnya itu buat kedepannya. Jangan udah ke Korea lupa segalanya Mas ya. Lupa daratan, pelautan. Jadi pas udah badan ngerasa capek pengen balik ke Indonesia, ternyata nggak ada hasil yang kelihatan di rumah. Nah Mas, selama berapa tahun ya Mas ya? 2 tahun 8 bulan. Mas kan di sini Korea ya, dan juga satu majikan. Tips supaya betah di satu majikan ataupun ya menurut saya ini kalau di Korea ya di bidang fishing itu kalau misalkan udah nyampe 3 tahun ini menurut saya hebat. Kebanyakan kan pengen para pindah ataupun apa Mas. Pasti itu banyak. Nah, ini tipsnya gimana itu Mas? Ya, kalau mikirnya ya kita itu cuman tip-tipnya ya agar bisa betah di Korea. Itu tuh mikir kedepannya aja. Terus kalau mau pindah itu mesti rugi waktu. Kalau dapat kerjaan yang enak, kalau enggak cuman nganggur 3 bulan belum tentu dapat bos yang baik gitu. Iya betul. Pindah itu kan juga apa namanya 3 kali pindah dan udah nggak bisa. Ya tipnya kita tuh harus menghargai aja lah sama majikan. Itu pasti kita bakal dihargai kalau kita menghargai majikan tuh. Iya betul. Bertahan itu pasti. Iya, jadi tipsnya ya supaya betah di sini intinya Mas ya harus menghargai majikan. Nanti juga majikan akan meraih kita Mas ya. Jadi kan dalam satu pekerjaan antara majikan dan juga karyawan, pekerja kayak saya ini, kalau misalkan udah cocok sama kita juga udah cocok sama dia, ya insya Allah bakalan betah Mas ya. Iya, bakalan betah. Ya tipsnya itu saling menghargai. Kita juga harus sopan ya Mas ya. Iya, harus sopan majikan. Ya kalau majikan marah itu wajar lah. Ibaratnya kita salah gitu.
Jangan emosi ya. Iya, kalau kamu salah malah kamu marah-marah, ya kamu salah itu intinya. Terus kamu bakal nggak disegani sama majikan, nggak dihargain majikan lah. Iya, itu sih namanya kita tuh merantau gitu loh, harus saling menghargai, walaupun menghargai sama bos tapi menghargai sama teman-teman juga. Iya ya, itu tipsnya ya dari Mas Ismu ya. Kira-kira ada yang ingin sampaikan nggak Mas untuk terakhirnya ini, maksudnya untuk pertanyaan terakhir ini Ya, ada yang disampaikan nggak? Oh ya, yang sampaikan ya buat para pemula atau gimana? ya, buat para pemula itu semangat lah, kalau bisa ya bahasa Koreanya telateni ya. Sampai Korea itu minimal lah bisa bisa ibaratnya tanya bertanya sama orang Korea. Jangan sampai kamu tuh di sini tuh dibodohin ibaratnya. Ya pentingnya itu bahasa ya, sebelum terbang latihan bahasa lah, dipahami, didalamin biar sampai sini tuh bisa bahasa. Terus bos itu kalau bisa bahasa Korea kita itu bos bakal seneng banget. Masalahnya apa, disuruh sini situ bisa, apa yang disuruh kan biasanya kan bos itu mesti nyuruh ya Mas, nyuruh ambil itu, ambil tang, ambil palu gitu. Pasti tuh jangan sampai kamu ambil palu malah ambil tang itu. Bos marah banget. Masalahnya apa, kerja di mesin di bawah kan nggak mungkin kan, orang baru suruh kerja di mesin suruh masuk mesin kan nggak mungkin. Takutnya kesalahan fatal ya kan. Nah makanya itu minimal ya osakata itulah yang huruf benda-benda itu harus minimal kamu bisa. Nggak bisa bahasa, nggak bisa bicara nggak apa-apa, yang penting kamu paham apa yang disuruh bos gitu ya. Itulah jadi pesan-pesannya seperti itu teman. Jadi kalau bisa teman-teman dibuka lagi bukunya, dipelajarin lagi kosakatanya. Jadi kalau bisa kata suruh seperti apa, misalkan kayak tang, terus juga kayak yang lain-lainnya diperdalam lagi. Betul. Supaya apa? Di sini kalau misalkan kita udah nyampe ke Korea, itu si bos nyuruh A, B, C, kitanya tepat gitu. Iya. Kalau misalkan bilangnya A, bosnya kita dapatnya B, pasti bakalan marah. Ya marah lah pasti. Pasti. Terus ada lagi nggak Mas? Ya, udah gitu aja. Ya. Iya. Ya mungkin itu saja teman-teman video kita kali ini. Tadi tipnya sangat bermanfaat. Ya. Terus juga motivasi juga sangat bermanfaat dari Mas Ismu. Iya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Ajunesia di bawah sini. Ya. Kalau jangan lupa share, komen ya. Ya betul. Cekidot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.